Sintesis. Dua ada kemosintesis. Yang ketiga ada sintesis lemak dan protein. Sintesis ada empat contoh proses yang menunjuk ke anabolisme. Nah, kita bahas dulu tentang fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah proses penyusunan molekul anorganik. Dalam hal ini molekul anorganiknya apa? Bahannya fotosintesis apa? Air Dan CO2 plus H2O menjadi O2. menjadi molekul organik. Dalam hal ini apa? Hasil fotosintesis O2. selain oksigen glukosa C6H12O2 dan O2. Fotosintesis dibantu oleh Cahaya. terjadi di daun karena ada fotosintesis adalah proses penyusunan molekul anorganik, dalam hal ini CO2 plus H2O, menjadi molekul organik yaitu glukosa dan O2 dibantu cahaya matahari yang terjadi di kloroplas. Jadi, nah sebelum kita masuk ke proses, kita harus tahu dulu strukturnya kloroplas. Struktur kloroplas. Kloroplas itu organel yang memiliki membran ganda sama seperti mitokondria. Jadi kloroplas itu memiliki membran Ganda. ganda. Di sini ada membran luar, ada membran dalam. Di dalam kloroplas ini ada bentuk seperti lempengan-lempengan ini. Ini banyak ya. Nah, satu lempengan ini dinamakan dengan tilakoid. Nah, berarti ini bagian pinggirnya ini disebut dengan membran tilakoid. Nah, tumpukan tilakoid ini dinamakan dengan grana. Nah, di dalamnya kloroplas itu ada cairan yang dinamakan dengan stroma. Pakai R, Bu. STRO. Oh, ya. Stroma. Nah, proses fotosintesis itu nanti akan terjadi di salah satu bagian yang ada di kloroplas. Paham? Bisa dilanjut? Fotosintesis itu terjadi melalui dua reaksi. Jadi melalui
nanometer. Meter. Kalau PS2 menyerap gelombang pada menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 mm. Panjang gelombang 680. Makanya PS1 juga disebut dengan P700. Kalau ini disebut dengan P680. Cahaya yang mengenai fotosistem akan menyebabkan elektron tereksitasi. Jadi cahaya yang ada di sini mengenai fotosistem yang ada di kloroplas, yang ada di tumbuhan, akan menyebabkan elektron tereksitasi. Elektron ini nanti digunakan untuk membentuk ATP dan NADPH. Ya. Nah, elektron tereksitasi itu maksudnya elektronnya itu muncrat keluar. Ya. Nah, elektron yang keluar itu kan berarti harus ada yang menerima agar bisa terbentuk ATP maupun NADPH. Nah, aliran elektronnya itu ada dua jenis. Ada apa alirannya? Aliran elektron siklik dan S dan non S. Ya Bu. yes, atau yang dikenal dengan proses fosforilasi. Ibu kalian fosforilasi kan tulisannya? Fotofosforilasi. Ya, fotofosforilasi. Fotofosforilasi. Oke. Nah, perjalanannya elektron bagaimana? Perjalanannya seperti ini. Pada aliran elektron siklik itu hanya menggunakan fotosistem satu. Ya. Pada aliran elektron siklik itu hanya menghasilkan ATP saja. Nah, saya gambarkan seperti ini. Saya tulis di sini ya, PS1 hanya menghasilkan ATP. Ini semisal adalah bentukan dari PS1. Nah, cahaya dari luar yang mengenai PS1
berarti bukan sih. Saya apa sih ya? Ya, udah mau. Kalau yang non siklik itu yang dihasilkan adalah A, B, P, dan DPH. DPH itu apa, Bu? Panjang singkatannya, saya lupa. Ya, secara singkatnya. Ya. Aliran non siklik itu menghasilkan ATP dan NADP. Ya. Nah, kabel non siklik itu melibatkan PS1 dan PS2. Alirannya bagaimana? Alirannya kita mulai dari PS2 dulu. Ini diibaratkan PS2. PS2 menerima cahaya terkumpul di salah satu titik. Ketika sudah cukup energinya, maka menyebabkan elektron tereksitasi. Salah kan Bu kalau kami bacanya terek? Nah, elektron tereksitasi ini akan diterima oleh aseptor elektron. Aseptor elektron akan membawa elektron ke mana? Mana, Bu? Ke plastoquinone. Plastoquinone. Selanjutnya plastoquinone akan membawa elektron ke Sitrokrom. kompleks sitokrom. CIT. Kompleks sitokrom akan membawa elektron ke Plastosianin. plastosianin, disingkat PC. Plastosianin akan membawa elektron ke mana? Fotosistem 1. Kan non siklik tadi melibatkan PS1 dan PS2. Nah, elektron ketika sudah sampai di plastosianin akan dibawa ke PS1. Dari PS1 akan dibawa ke aseptor elektron. Elektron. Selanjutnya ke ferredoksin. Setelah dari ferredoksin ke NADP plus reduktase untuk membentuk NADP. Terakhir di situ. Jadi elektronnya itu berpindah-pindah dan akhirnya membentuk NADP. Paham? Bisa dipahami, bisa dimengerti, ada yang tanya. Makanya reaksi terang itu menghasilkan ATP dan NADP. Nah, sama seperti ketika di ketika di siklik, ATP yang dihasilkan pada non siklik terjadi di sini. Sama saja. Di sini. Kompleks sitokrom. Jadi perbedaannya siklik dan non siklik selain pembawanya tadi juga hasilnya Berbeda, hanya sama-sama ATP. ya yang sama hanya ATP saja. Selanjutnya ATP dan NADPH ini digunakan untuk apa? Digunakan pada reaksi gelang seperti itu. Ini boleh diapain? Reaksi gelang. Ada yang menyebutnya dengan siklus Calvin karena penemunya adalah Calvin. Kalau di
Retroma. Berarti terjadi di sini. Ya. Nah, pada reaksi gelap ini reaksi yang tidak memerlukan cahaya. Terjadi di setroma. Nah, tahap dari siklus Kelvin itu ada berapa? Ya. Ada apa aja? Fiksasi CO2. Terus Reduksi. reduksi. Ada terakhir Regenerasi. regenerasi. Reak. Nah, pada peristiwa fiksasi CO2, CO2 akan berikatan dengan RUBP. Membentuk apa? Menjadi PDA, panjangan dari fosfogliserat. Fosfogliserat. enzimnya yang mengubah CO2 plus RUBP menjadi fosfogliserat. Enzimnya dinamakan Enzim Rubisco. Rubisco. RUBP karboksilase. Rubisco itu RUBP karboksilase. Silase. RUBP itu tadi, RUBP itu sendiri adalah Ribulosa bisfosfat. ribulosa Bifosfat. Jadi CO2 plus ribulosa bifosfat dibantu oleh enzim Rubisco menjadi fosfogliserat. Itu fiksasi CO2. CO2. Poin pertama. Poin kedua. Persamaan reaksinya terus lanjut ke Reduksi. reduksi. 12 PDA yang ada di sini akan diubah menjadi PGAL. apa? Apa, Pak? PGAL. Masa langsung PDAL? Masa langsung PDAL? Ayo diubah menjadi Di PGAL itu yang diubah menjadi DPGA 1,3 di fosfogliserat. Dari DPGA ini akan berubah menjadi PGAL. PGAL artinya fosfogliserat. Jadi gliserat. Nah, pada proses 12 PGA diubah menjadi 12 DPGA itu memerlukan jadi ATP hasil reaksi terang tadi digunakan pada saat ini mengubah fosfogliserat menjadi 1,3 di fosfogliserat. ATP yang digunakan akan berubah menjadi ADP. Paham? Udah? Selesai enggak? Nah, kayak begini Bu. Main saya. Nah, ATP-nya digunakan pada saat ini. Ada perubahan ini. Nah, DPGA berubah menjadi PGAL itu menggunakan
ATP. Nih, digunakan untuk membentuk ini kembali. Makanya ini dinamakan dengan siklus. Regenerasi. Makanya dinamakan dengan siklus. Nah, ada bagian lain yang digunakan untuk membentuk glukosa. Nah, hasil dari fotosintesis tadi kan glukosa. Nah, glukosanya dibentuk pada tahap regenerasi pada reaksi gerak. Bisa dipahami? Ini hanya persamaan reaksinya dari reaksi yang begitu panjang. Jumlah molekulnya itu tidak sama dengan bilangan oksidasinya, beda. Ya.